Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kali ini aku akan mengungkap sejarah ke Museum Fathahillah yang ada di Jakarta. Nah, ini keretanya sudah sampai dan kita akan naik dan turun di stasiun Manggarai karena akan transit di stasiun Jakarta Kota. Nah, sekarang aku sudah ada di kereta dan akan menunggu sampai di stasiun Manggarai. Lalu kita turun. Nah, setelah turun, kita akan naik ke atas untuk transit ke stasiun Jakarta Kota. Nah, kereta dengan tujuan ke stasiun Jakarta Kota telah tiba. Dan ini aku sedang ada di perjalanan menuju stasiun Jakarta Kota. Dan sekarang aku sudah sampai di stasiun Jakarta Kota. Nah, sesudah turun dari kereta, tak jauh dari stasiun Jakarta Kota, kita sudah sampai di Kota Tua. Nah, akhirnya kita sudah sampai di Museum Sejarah, yaitu Kota Tua. Nah, sekarang sudah sampai nih di depan gedung Museum Fathahillah atau Gubernur's Kantor. Nah, sekarang ayo kita masuk. Apa aja sih yang ada di dalam? Nah, saat masuk, kalian akan disambut dengan lukisan besar yang membahas tentang kehidupan sosial di Batavia. Dalam karya ini, Hari Jadi menangkap dunia sosial Batavia dengan segala kompleksitasnya, menyoroti multikulturalisme kota serta struktur kelas dan kolonialnya. Dan ini adalah Prasasti Tugu. Prasasti Tugu merupakan prasasti terpanjang yang dikeluarkan oleh Maharaja Purnawarman, Raja Kerajaan Tarumanegara, ditemukan pada tahun 1878 di Kampung Barutumbu, Kecamatan Koja, Jakarta Utara melalui Prasasti Tugu, yaitu saat ia memerintah untuk menggali sungai. Ini adalah masa bercocok tanam pada manusia di zaman dahulu. Dan ini adalah alat batu yang dulu alat serpih baik yang diratus maupun tidak biasanya mempunyai ukuran yang cukup nyaman untuk dipegang dengan tangan. Serpih dapat digunakan untuk mengiris, memotong, meraut, dan mengupas sesuatu. Alat batu sederhana seperti serpih dibuat dengan melakukan pemukulan dari batu kerakal atau tanduk yang digunakan untuk menjadi serpih. Nah, kalian tahu nggak nih, Museum Sejarah Jakarta diresmikan oleh Gubernur KDHJ DKI Jakarta Ali Sodikin pada tanggal 30 Maret 1974. Nah, sekarang ayo kita ke lantai 2. Ada apa aja sih di lantai 2 itu? Nah, meja ini ditemukan pada pertengahan abad ke-19 dengan berbahan kayu Ambon. Meja bundar ini
berdiri di atas satu kolom dengan 3 kaki yang melengkung dan berukir. Pembentukan Batavia menjadi Jakarta. Pada tahun 1905 terbentuknya pemerintah Kartapraja. Lalu pengangkatan wali kota Batavia pertama pada tahun 1916. Pada tahun 1942 Batavia diubah menjadi Jakarta Tabutsu-shi oleh pemerintah militer Jepang. Kemudian NECA menyebut Jakarta dengan nama Batavia. Lalu kemudian nama Batavia atau Jakarta diganti menjadi Kota Praja Jakarta. Nama Kota Praja Jakarta diganti menjadi Kota Praja Jakarta Raya. Lalu pembentukan pemerintah daerah khusus ibu kota Jakarta Raya pada tahun 1961. Lalu ditetapkan sebagai ibu kota negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta pada tahun 1964. Sebutan pemerintah daerah berubah menjadi pemerintah provinsi pada tahun 1999. Bangunan ini dahulu merupakan Balai Kota Batavia yang dibangun pada tahun 1707 sampai 1710 atas perintah Gubernur Jenderal John van Horn. Bangunan ini menyerupai Istana Dam dan Amsterdam. Terdiri atas bangunan utama dengan 2 sayap di bagian timur dan barat serta bangunan sanding yang digunakan sebagai kantor, ruang pengadilan, dan ruang-ruang bawah tanah yang dipakai sebagai penjara. Ruangan yang berukuran cukup besar ini digunakan untuk menggelar sidang oleh Dewan Kota Praja Batavia selama 3 minggu sekali. Dewan Kota Praja terdiri dari 5 warga kota yang diangkat oleh pemerintah ditambah 4 pejabat company. Di zaman itu tidak ada yang namanya demokrasi. Dan keputusan Dewan Kota Praja selalu bisa dirubah oleh Gubernur Jenderal dan penasehatnya di dalam benteng Batavia yang terletak tidak jauh dari bangunan yang kini menjadi museum sejarah di Jakarta. Istana Negara pada awalnya merupakan kediaman pribadi seorang warga negara Belanda yang bernama Van Bram. Ia mulai membangun kediamannya pada tahun 1976 sampai tahun 1804. Namun, pada tahun 1816 bangunan ini diambil oleh pemerintah Hindia Belanda dan digunakan sebagai pusat kegiatan pemerintahan. Uang kertas yang bergambar Jenderal Sudirman, khususnya uang kertas 10.000 edisi 1968, merupakan salah satu uang yang terbit di masa pemerintahan Soeharto dan memiliki nilai historis serta dianggap langka oleh para kolektor. Pada 30 Oktober 1946, pemerintah Indonesia meluncurkan mata uang pertama yang disebut Uang Republik Indonesia, ORI. ORI menjadi alat pembayaran resmi untuk menggantikan mata uang Jepang yang masih beredar saat itu. Peluncuran ORI diumumkan oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta melalui pidato radio. ORI menjadi simbol perjuangan ekonomi dan politik Indonesia melawan penjajah. Sebagai salah satu senjata pertama yang dikenal manusia, tombak sendiri cukup populer di Eropa. Bangsa-bangsa besar seperti Sumerian, Yunani, dan Roma merupakan tombak yang sebagai salah satu senjata berperang utama mereka. Jenis-jenisnya pun dikenal beragam seperti pik, lance, dan halberd. Serangan Sultan Agung dan Kerajaan Mataram ke Batavia dalam rangka meluaskan kekuasaan Mataram ke Jawa bagian barat diluncurkan beberapa kali di rentang waktu 1627 sampai 1628.
Pada waktu itu sekitar 10.000 pasukan Mataram mengepung benteng Batavia. Pasukan dipimpin oleh Tumenggung Baureksa, Pangeran Manduraja, dan Dipati Ukur. Sejarah senjata api jenis penguras merupakan jenis senjata yang paling umum digunakan oleh tentara Eropa pada abad ke-18. Ciri utamanya adalah moncong yang mengembang, tujuannya untuk memudahkan pengisian ulang peluru mesiu. Pada abad ke-19, di Nusantara penguras sendiri bisa dianggap using. Meskipun begitu, dalam sekali tembakan, penguras dapat mencederai beberapa orang sekaligus. Bentuk pistol dari senapan penguras dikenal dengan nama Dracul atau Dragon dalam bahasa Inggris. Meriam Chetbeng atau dikenal juga sebagai meriam Coke adalah salah satu senjata bersejarah yang digunakan pada masa kerajaan Majapahit dan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Nama Chetbeng berasal dari istilah Jawa kuno yang juga dikenal sebagai bedil atau warastra. Istilah meriam Coke sendiri berasal dari bahasa Betawi yang berarti meriam terbuka atau meriam berlubang, merujuk pada bagian belakang yang terbuka dan untuk pengisian mesiu atau peluru. VOC adalah perusahaan dagang multinasional tertua di dunia yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 di Belanda. Kapal ini merupakan kapal yang dahulu digunakan oleh para pedagang VOC saat membawa rempah-rempah mulai dari Batavia hingga negara-negara lain. Atau suatu hal yang menarik untuk sejarah kapal ini, karena kapal ini pernah diperintahkan untuk membawa pintu gerbang Batavia. Raden Wijaya Krama juga dikenal sebagai Pangeran Jayakarta ketiga. Sebagai penguasa Sunda Kelapa, Raden Wijaya Krama memiliki peran penting dalam sejarah Jakarta. Ia dikenal karena keberaniannya melawan VOC yang berusaha menguasai Jakarta sebagai pangkalan dagang. Dan itulah tadi perjalanan kita di Museum Fathahillah, Jakarta.